wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. قال المصنف رحمه الله: ومن يعمل سوءا ذنبا يسوء به غيره كرمي تؤمة لليهود أو يظلم نفسه بعمل ذنب قاصر عليه ثم يستغفر الله منه أن يتب يجد الله غفورا له رحيما به إلى آخره. Hadirin hadirat saimin dan saimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kelima makin niki sampai kepada manik Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah. Ayat niki masih berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang kisah Tu'mah tuduh Yahudi dalam kasus pencurian atau maling. Nah, perbuatan Tu'mah niki terjadi pada masa pentasyri'an, pada masa pembuatan syariat, atau pada masa turun-turun wahyu. Sehingga apapun yang terjadi pada masa Nabi, apabila berkaitan dengan masalah hukum untuk kepentingan umat, maka pasti terdeteksi atau pasti tahu apakah tuwikan langsung oleh Rasulullah SAW ataukah diketahui oleh para sahabat, kemudian sahabat bercerita kepada Nabi, ataukah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril bisa bercerita untuk Nabi. Adapun perkara-perkara, kejadian-kejadian di tengah masyarakat sahabat pada waktu itu, langsung tahu misi Nabi, tuwikan misi Nabi, maka niki gampang, langsung tertegur, langsung terkerisak. Dan Nabi SAW adalah sosok panjang Allah yang paling sensitif terhadap kemaksiatan, paling becatan merasil lamun arah penyimpangan-penyimpangan terjadi di tengah masyarakat. Ini paling kociknya geratan paling belik. Di antara contoh paling kocik misal menurut itu adalah peristiwa Umar bin Abi Salamah, anak Teren. Suhan Nabi tentu menikah dengan Ummu Salamah. Di antara adat dan kebiasaan Nabi, setiap berdarang, berkelur, niki berjamaah. Kancing saya sakatin arak le balik, le gedeng. Di antaranya dengan biji-biji, termasuk dalam hal niki dengan biji-biji tarik Umar bin Abi Salamah. Pada waktu niki Umar bin Abi Salamah niki masih terhitung kanak balita, umur kocik.
sehingga Dinman begitu paham tentang adab-adab akhlak termasuk ibadah. Lagu oleh Rasulullah SAW objek dakwah atau sayan dakwah ini ki ndin pilih-pilih apakah yang kana kan mina an mama antoa termasuklah dalam hal ini Umar bin Abi Salamah niki masih kanan. Kekeliruan saat terjadi atau melakukan si Umar bin Abi Salamah sewaktu nasa berkelur makan bersama Nabi adalah ndin awali makannya dengan membaca basmalah, langsung haran kana karan, langsung berdemakan muniki di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ndin alur, melainkan terstop, tertegur, kemudian tertajah dengan mengatakan ya gulam sambillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Anak baca bismillah dulu, berdemak isi makanan, baik demak atau kakan merabas kasar sarapat ili julung. Niki sederhana, adab sederhana. Lagu ketika terjadi kesalahan dan kekeliruan mulai hadapan Rasulullah SAW, maka ndin antih barang julu untuk menegur dan memperbaiki, melainkan langsung di tempat. Nah niki perkara sederhana. Di Imam Malik lebih dari itu. Bahkan dalam sistem dakwah, sewaktu di Madinah, Nabi dengan para sahabat dalam acara tausiah pengajian maraniki kurang lebih. Kemudian arak salah sekit jamaah oleh kalangan Badui dengan kampung samara niki masih dengan kampung niki diman putih paham tentang adat istiadat saberlaku likutu atau dalam konteks niki adalah sesuai dengan hukum syarak. Akhirnya berbuat semaunya. Pada waktu niki Badui niki di tengah-tengah pengajian sarang menek mu ndin ha beketuan betau jeding ndin ha mirik juk dua, melainkan surut juk bujun masjid masih di dalam masjid bekekes mu ngacer langsung menek Muhammad niki dengan toa muhatom menek niki li dalam masjid li bujun masjid mu masih tanah gres. Bisa dibayangkan berembe soren PNN ngacer beser-ser yang menyebabkan sahabat-sahabat lejuru niki kecengor jog muri apa pin suara. Ternyata Baduinya kan yang keng menek langsung tebahib si Sayyidina Umar selain pelewa isi pengelam arasa ngarap arasa macam. Lalu pada waktu nike Nabi langsung menyetop. Saya samun stop isi Nabi, apakah Badui sak menek atau tukang balak? Samun balak mun stop si Nabi tukang balak. Ndien stop dengan menek, telah menek. Dengan mengatakan da'u alur malik Nabi. Alur dan menek. Jangan selesai menek. Sambil paham syariat masih dimin selesai menek langsung tuis. Bose-bose isi selewon. Nasuhan niki kemudian Nabi manikan Umar hanya nyepeng hanya empati baru niki ye temanikian si Nabi kena lalu baitan ember tu baitan air musiram ones penek. Jadi saya temanikan dengan
bebala. Napi sebab terjadi perselisihan pembade, lamun itu paling kena pegawaian adalah sahabat. Sak silih sak balak dengan maksiat di masjid menek. Sementara menurut Nabi ini hasalah sahabat habala. Badui hamene niki ya kena. Sementara niki. Dan selanjutnya. Di antara hikmah bahasan para ulama, andin Nabi ya dukung Sayyidina Umar, dukung sahabat-sahabat lain, silih sempata badui samene, mukanya kan tengah-tengah menek, maka pasti badui niki yang tuwis dalam keadaan penek masih ngacer, mau tutulin kecarut cari, sehingga menyebabkan najis niki semakin luas, macam lain penek. Mu pada waktu niki air nyalah, air berkurang. Nah maka untuk meminimalisir dampak kemaksiatan, maka Rasulullah SAW lebih baik balak dengan salah paham daripada balak dengan salah lakukan maksiat karena belum paham. Nah niki diantara respon-respon dakwah atau respon-respon sikap oleh Nabi ketika terjadi kesalahan di tengah sahabat. Kemudian yang kedua, arakaleun peristiwa kasus niki terjadi karena tercerita isi sahabat. Nabi dan bikan, Nabi tidak ada di tempat, lagu tersaksikan di sahabat, dan sahabat bercerita bahwa telah terjadi niki. Misal dalam hadis Bukhari Muslim, salah sopo dengan toa berdui biji loe, mu di antara biji-bijian sarak niki arak salah sekek bijian sa menjadi lamun bahasa mangkin anak kesayangan, sehingga anak kesayangan niki selalu mendapatkan pemberian lebih dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Supo jelo, supo waktu dengan toa niki beng anak salah sekali anak niki budak, yang mana budak niki sama dengan harta benda. Lagu oleh inaan atau diseninan sahabat niki dan setuju, dan semamen keras. Jangka terjadilah perselisihan dan cekcok dan tidak ada kesimpulan. Oleh sebab itu sahabat niki beserta si binian langsung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita peristiwa yang terjadi. Kemudian diminwah selesai cerita, Nabi hanya memperkuat pertanyaan dengan mengatakan hal indaka waladun ghairuh, harap anak selain hamam ini. Kedua menjawab dengan na'am ya Rasulullah, gih harap ya Rasulullah. Idan lamun menujak manik Nabi, ibdilu fi auladikum, lamun menujak adil-adil dan berbuat pilih anak-anak selaku. Fa inni la ushhidu ala jawr, saya tidak menyaksikan atau dalam bahasa masyarakat aku ndik milih tahun dengan berbuat zalim di tengah masyarakat. Artinya pegawaian dengan toa yang hanya memberikan satu orang ke anak dan dari sekian banyak anak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkeng zalim. Ini di antara begitu banyak contoh kasus terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak dinwikan langsung kecuali setelah tercerita. Saketelun kasus niki apabila ada hubungannya dengan hukum, Nabi dinwikan, sahabat dinwikan,
maka pasti malaikat Jibril akan datang bercerita. Karena ya Rasulullah, meni-meni terjadi. Kemudian Nabi akan memutuskan, memberikan hukum. Dan itulah yang menjadi standar jangka datang jilul kiamat. Di antaranya adalah pada masa pada waktu Rasulullah SAW musafir diiringi oleh beberapa sahabat. Dalam perjalanan ini, di tengah perjalanan, dan bagian dari adat, bagian dari kebiasaan Rasulullah SAW adalah menjalankan sholat 5 waktu berjamaah. Pada waktu ini sholat musafir. Sholat musafir niki banyak rukhsah, banyak keringanan-keringanan yang diberikan oleh agama. Di antara pada waktu ini Rasulullah SAW dengan para sahabat menggunakan al-khuf, menggunakan sepatu standar lah, mencari itu mungkin. Sepatu standar syariat atau syarat sakanggo terusap di atasnya pada waktu berwudu sebagai pengganti besok naik. Dan sepatu ini apabila suci kanggo ini terbuka langsung menjalankan ibadah solat dengan cara bersepatu, lebih-lebih dalam musafir. Nah, pada waktu ini Rasulullah SAW menjadi imam dalam solat ini. Begitu dapat 1 rakaat, diminum serakaat, datang malaikat Jibril, fisik Nabi SAW, dengan mengatakan, ya Muhammad, inna fi ihdana alaika adhan, sesungguhnya di bawah salah satu sepatu atau sandalmu ada najis. Akhirnya segera Rasulullah SAW membuka sepatu. Sahabat-sahabat jamaah limuri sermin Nabi buka sepatu, milu buka sepatu selapun, karena mengikuti Rasulullah SAW. Dan sholat niki terus dimin selesai salam. Di antara kebiasaan Nabi dalam sholat, begitu salam langsung menghadap ke para sahabat, menghadap jamaah. Nabi menserminan selapu sahabat buka sepatu. Kemudian Nabi berkata, lima khalaqtumna alaikum atau ni'alakum, kenapa kalian membuka sepatu? Kembali pada buka sepatu. Kemudian sahabat berjawab dengan mengatakan, ya Rasulullah, inna naraukum takhla'u ni'alikum atau ni'alak, karena kami melihat engkau ya Rasulullah membuka sepatu, maka kami pun ikut membuka sepatu. Nah, yang pun berjawab Nabi, alasan kembikin buka sepatu bahwa baru arah malaikat Jibril fisik li bawa sepatu arah najis sehingga muklekah, yang mana maklum bahwa di antara syarat sah ibadah solat adalah suci dari najis. Apakah li pakaian, apakah li badan, atau Nabi juga menempel li awak, termasuk HP misal memkantong menone menek mugeri tipa belang kalau bahasa lain mundi embeso nudu langsung memkantong. Nah, niki termasuk solat membawa najis, niki tinggal. Nah, oleh sebab itu segala peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW adalah dilepas oleh pendeteksian Allah, apakah melalui Nabi langsung ataukah oleh para sahabat petunjuk Nabi, ataukah tepesi si malaikat Jibril. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa segala kaitan hukum syariat
searak dalam agama makin niki adalah sempurna. Ndarak seukuran loang jarum pun langana tame ketidaksempurnaan. Agama Islam agama yang sempurna, kecuali pada hal-hal ijtihadiyah niki memiliki ruang lain. Lagu lamun secara umum bahwa usul syariah, jadi dasar-dasar syariat, hukum-hukum pokok agama niki lengkap, jelas, dan permanen. Alhamdulillah niki adalah ada hanya pada agama Islam. Awinan niki maka tidak ada lain kewajiban kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terus menggali, mengkaji, menuntut agama niki untuk dipahami, untuk diamalkan, untuk didawahi, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekedar niki mudah-mudahan awal ayat dari 110 sandirman bacaan ayat niki lagu mudah-mudahan bermakna, bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.